1, 2, 3, action gitu. Baik, yang satunya juga tak nyalakan yang dari aplikasi. Kita mulai Bapak Ibu nggih, mohon maaf izin kami mute all biar suaranya tidak terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bagaimana kabarnya untuk sore ini? Kami harap semuanya sehat semua nggih, karena dalam kondisi cuacanya yang kayak gini di Malang, mendung dan sebagainya, kita dituntut untuk selalu menjaga kesehatan agar tidak sampai sakit gitu. Ini mendung agak gerimis dikit, kayak kemarin akhirnya sinyal wifi-nya juga mati dan ini pakai paketan lagi. Itu ceritanya begitu. Aduh ya Allah. Bapak Ibu hari ini kita belajarnya sedikit banget kok. Semoga dalam waktu nggak sampai jam 4.15 selesai lah ya. Karena materinya cuma masalah form. Itu Bapak Ibu sudah sangat familiar. Kita cuma mereview sebentar. Biasanya kalau form yang kita buat kan dari Google. Kalau sekarang kita buat dari Office 365. Dan nanti di form juga ada 2. Untuk memulai form, coba mulai share screen ya. Kita yang di share adalah desktopnya. Dan nanti Bapak Ibu untuk membuat form, mulai form itu masuknya di sini. Di office.com. Sama Bapak Ibu nanti login di office.com. Kemudian nanti kan sampai di halaman ini Bapak Ibu nih. Login. Dan nanti sampai di halaman ini. Kemudian milik saya tampilnya beda dengan Bapak Ibu. Biasanya kan Bapak Ibu programnya banyak tampil di sini aplikasinya. Kalau saya nggak di samping, tadi tak buat gini biar saya enak ngontrol yang di bawah. Lalu untuk menunjukkan aplikasinya, Bapak Ibu klik yang di sini. Nanti akan muncul berbagai aplikasi. Nanti salah satu yang kita gunakan hari ini adalah Form, Microsoft Form. Kalau kita klik, di form itu ada 2. Yang satu adalah form untuk membuat survei. Yang satu nanti adalah untuk membuat kuis. Kalau kuis cara membuatnya juga sama kayak di Google Form, nggak ada bedanya. Di sini juga sama, nggak ada bedanya. Jadi Bapak Ibu akan sangat familiar. Coba untuk di Office ini, kami berkewajiban untuk menyampaikan apa yang ada di fiturnya Office. Untuk yang pertama Bapak Ibu, kita coba buat kuis dulu nggih. Kalau Bapak Ibu membuat kuis, di sini. Kalau Bapak Ibu belum pernah buat, di sini pasti kosong. Hanya ada tampil new form dan new quiz. Tapi kalau sudah pernah buat, di sini ada 2. Yang kita buat sudah ada 2 ini. Ini tugas saya kemarin. Yang satu adalah membuat kuis, yang satu membuat form. Yang lain tak hapus, karena nggak begitu penting. Yang penting cuma 2, karena masih digunakan gitu. Nah, untuk tahap pertama, kita akan coba membuat kuis. Kalau membuat baru, ya kayak biasanya, kita tinggal klik new quiz. Nanti tampilannya akan begini, mirip sekali dengan yang di Google Form. Terus kalau kuis, ini bisa kita kasih judulnya, kita klik aja. Misalnya judulnya adalah ulangan harian 1 gitu misalnya. Terus di bawahnya ada deskripsinya. Deskripsi ini ada opsional, Bapak Ibu boleh ngasih, boleh tidak. Kalau dikasih misalnya UH1 bab struktur atom misalnya, karena saya orang kimia. Struktur atom. Dan nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan mata pelajarannya Bapak Ibu. Kemudian di sini juga bisa kita custom, misalnya digunakan logo sekolah. Di sana ada gambar import picture ini, Bapak Ibu bisa klik, nanti bisa ambil gambar. Bisa Bing, Bing itu artinya yang ada di aplikasi bawaan. Misalnya kalau kita klik school gitu, nggih, nanti akan muncul gambar-gambar yang berhubungan dengan sekolah. Lah ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan. Atau ngambil file kita yang sudah di OneDrive, yang sudah pernah kita simpan di OneDrive. Atau upload dari laptop kita. Jadi kalau masukkan logo sekolah, ya lebih baik kita ngambil di sini, upload di sini, terus kita cari logo sekolah kita. Ini, alhamdulillah pas langsung nuju nggih, biar cepat. Ini kita klik. Nanti logo sekolah otomatis akan masuk di situ. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk tahap selanjutnya adalah kita custom ini penampilannya. Untuk custom penampilan itu bisa pakai theme. Ini di sini kayak biasa di Google Classroom, di Google Form juga sama. Ini kita bisa ngatur tampilannya, backgroundnya dan sebagainya. Itu bisa kita atur di sini.
Kalau kita ini jadi tampilnya ada biru, kalau dikasih gambar ya nanti ada gambarnya gitu. Ini Bapak Ibu pilih, terserah nanti yang di Bapak Ibu kehendaki. Kalau setting ininya sudah, nanti Bapak Ibu bisa langsung ngarah ke sini. Misalkan dibuat pertanyaan. Pertanyaan dari beberapa tipe, ada multiple choice, ada jawaban singkat, ada rating, kita juga bisa masukkan tanggal, kita juga bisa nilai yang lain. Di sini ada soalnya dalam bentuk ranking, Likert, file upload, sampai nambahkan section. Nanti pilihannya ada di sini semua. Nah, untuk pertama, kita coba kita buat soal misalnya yang pilihan ganda dulu. Nah, ini biasa kayak biasanya. Misalkan atom adalah, nah begitu. Nah, nanti di sini optionnya ada 2 sebagai defaultnya. Nanti kita bisa nambahkan di sini pakai add section. Misalkan di sini bagian terkecil unsur, misalnya gitu. Sing B terserah, bopo gitu ya, teksnya terserah. Terus nanti di sebelahnya Bapak Ibu tinggal ngasih aja kunci jawabannya. Misalkan jawabannya adalah yang ini, kita tinggal aktifkan centangnya. Jadi ini sebagai kunci jawabannya. Yang ini bukan. Nah, kalau untuk soal biasanya kita require nggak Bapak Ibu? Enak di require nggak? Biar nanti kalau anak-anak nggak jawab, berarti nggak di-record. Biar nilai bagus juga harus jawab gitu dan sebagainya. Nah, ini kita bisa aktifkan. Kemudian soal juga bisa berupa gambar Bapak Ibu. Biasalah kayak biasanya gitu. Kemudian kita juga bisa mengatur poinnya nanti. Tapi kalau nanti di akhir-akhir aja enggak apa-apa. Nah, ini adalah soal yang tipe pilihan ganda. Kalau ini kita klik, nanti ada beberapa pilihan lagi. Sebentar, ini ketutup gambar ini. Kalau ini kita gini, ada titik 3, kita klik. Ada shuffle, ini adalah untuk men-setting pertanyaan. Sebentar. Ini untuk men-shuffle pertanyaan, drop down, match, subtitle, dan sebagainya kita gunakan nanti Bapak Ibu di bagian selanjutnya. Nah, ini adalah untuk soal pilihan ganda insya Allah biasa. Nanti untuk yang kedua, misalkan kita buat yang teks. Berarti nanti pilihannya adalah berupa jawaban singkat. Misalkan penemu proton adalah gitu. Nah, nanti anak-anak bisa jawabnya di sini dalam bentuk jawaban pendek. Juga kita bisa sisipkan gambar. Ini di require juga boleh. Nah, ini Bapak Ibu silakan buat. Misalkan kalau sudah, nanti juga kita boleh membuat soal benar salah. Nah, kalau ini nanti kita bisa nambahkan section. Misalkan ini pilihan ganda ABC normal sama IC dalam satu halaman. Di halaman kedua kita tambahkan section. Nah, section kedua ini mungkin dibuat soal benar salah. Nah, gitu enggak apa-apa. Bapak Ibu ngaturnya terserah, bebas. Nah, di section 1 ini Bapak Ibu bisa ngatur nanti di sini. Juga misalkan pilihan ganda dan esai. Nah, gitu. Jawaban singkat gitu aja nggih. Di bagian ini Bapak Ibu juga bisa nambahkan misalnya petunjuknya. Petunjuk misalnya pilihlah satu jawaban saja lah gitu, terserah. Di sini adalah perintah dari seksi itu. Di sini adalah deskripsi dari seksi itu. Lah Bapak Ibu boleh ngatur, terserah nanti di sini. Nah, kemudian untuk soal benar salah kita masukkan pertanyaannya. Benar salah itu masuk di mana ya? Boleh kita masukkan yang di teks aja, biar nanti anak-anak bisa memberikan alasan. Kalau misalkan salah, biar ada jawaban pembenarannya. Jadi misalkan gini, atom tidak dapat, misalkan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, untuk menunjukkan pernyataan yang kedua, kita bisa nambahkan di sini Bapak Ibu pakai yang namanya subtitle. Nah, nanti ada di bawahnya. Kalau ini kan sebabnya nggak bisa. Bisa kita taruh di sini sebab, gitu gini ya. Misalkan yang di sini apa ya misalnya nggih? Atom adalah partikel terkecil. Nah, nanti anak-anak kalau ini misalkan disuruh beri alasan tentang benar salahnya nanti di sini anak-anak bisa jawabnya begitu. Nah, ini normal Bapak Ibu insya Allah nggak ada masalah. Hal-hal kayak begini Bapak Ibu sangat familiar. Nah, kemudian kalau untuk rating itu apa maksudnya? Nah, ini untuk evaluasi. Kalau Bapak Ibu misalkan gini, bagaimana kualitas video conference
hari ini gitu. Nah, nanti ada ratingnya. Bisa diisi bintang 1 sampai 5. Ini model ratingnya. Kalau masih ditambah satu lagi misalnya Bapak Ibu nggih, kita kasih tanggal misalkan gitu. Boleh ditambahkan. Di sini misalnya yang kelima adalah tanggal tes dan sebagainya. Bapak Ibu bisa ngatur, nanti anak-anak bisa tinggal milih di sini di require juga boleh. Yang di sini juga di require juga boleh. Jadi itu Bapak Ibu cara membuat kuis. Ada masalah nggak Bapak Ibu untuk membuat kuis? Insya Allah nggak ada masalah nggih, karena sangat mudah sekali. Nah, nanti untuk membaginya atau untuk nge-share-nya, Bapak Ibu ada dua cara. Kalau misalnya di-share langsung ke anak-anak, boleh menggunakan ini, yang namanya share. Untuk share, ini kita bisa nyeting siapa saja yang bisa menerima file kita. Cara nyetingnya di sini di titik 3. Bapak Ibu klik. Di sini ada setting. Siapa saja yang bisa mengakses. Apakah hanya orang-orang yang di organisasi kita, berarti yang ada akunnya kita, yang guru inovatif berarti ya kalau di akun kita, atau semua orang yang mendapatkan link. Kalau Bapak Ibu pengen responnya adalah luas, berarti Bapak Ibu boleh menggunakan yang anyone with link, bisa respon. Nah, kalau ini sudah kita setting, nanti Bapak Ibu bisa langsung share di sini. Tapi sebelum di-share, biasanya baik kita preview, bener nggak yang kita buat. Nah, gitu. Loh, ini belum ada identitasnya, kok lupa lah. Nanti kalau untuk menambah identitas, berarti nanti kita back, itu ya. Yang di sini misalkan kita tambah pertanyaan lagi. Gini, kita tambah add new, nanti bisa digeser ke atas. Digeser-geser itu bisa, misalkan dikasih identitas dan sebagainya Bapak Ibu, sesuai dengan keinginan kita. Misalkan dari sini kita tambah, karena identitas mungkin di sini adalah nama dan kelas. Nah gitu. Kalau sudah, nanti bisa kita preview. Nah tampilannya akan seperti ini. Setelah jawab yang pertama, misalkan saya X, ini jawaban pertama adalah A, misalkan saya nggak tahu juga jawabannya. Ini kita ngawur A. Untuk melihat pertanyaan selanjutnya, baru menuju next. Nah, kalau Bapak Ibu ini sudah yakin benar, anak-anak bisa langsung ngerjakan soal ini dengan cara di-share ini, di-share linknya, gitu. Linknya di-copy, nanti bisa dibagikan di media sosial. Nah, Bapak Ibu, nanti soal yang Bapak Ibu buat di sini akan digunakan di materi hari Kamis, yaitu di SWE. Jadi Bapak Ibu nanti latihannya di sini adalah membuat 5 soal. Terserah Bapak Ibu buatnya. Boleh isian semua, boleh pilihan ganda semua, judulnya apapun juga terserah. Yang penting adalah berupa kuis. Soalnya cuma 5. Nanti Bapak Ibu kalau buat ini langsung tersimpan otomatis yang akan digunakan pada hari Kamis. Gitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita buka lagi mic-nya monggo. Pak Das. Nggih, monggo Bu. Kalau masukkan equation gimana? Equation matematika misalnya nggih Bu nggih. Nah, untuk di bagian ini kita itu belum bisa memasukkan matematika Bu, agak terbatas di sini. Kalau di Google Form kan juga sama nggih Bu. Kita coba nggih add new. Nanti kita tidak ada pilihan di sini berupa equation. Agar bisa masuk equation, itu lebih baik soal yang ada rumusnya kita bentuk menjadi gambar, Bu. Jadi nanti kalau kita jadikan gambar, misalnya di sini, ada nomor 6, kita insert di sini. Kita klik gambarnya, nanti kita ambil image-nya. Nah, image-nya bisa kita ambil dari laptop kita. Misalkan, mana ya, ngawur aja, misalkan ini. Nah, itu juga sudah bisa menjadi pertanyaan, Ibu. Jadi nggak bisa kalau equation langsung. Ngaten. Ada lagi Bapak Ibu? Sederhana sangat yang untuk yang form Pak Das. Nggih, monggo. Tanya. Nggih, monggo Bu. Ini ada untuk metode penskoran nggak Pak? Jadi misalnya kalau soal yang pilihan ganda skornya berapa, skornya isian skornya berapa kayak gitu Pak? Kalau kita coba di sini Bu. Ini sebenarnya kita bisa ngatur poinnya di sini. Bapak Ibu kan ada soal, misalkan ini nomor 2, ada atom adalah ada poin.
panjenengan taruh aja di sini. Mau dikasih skor berapa? Terserah Ibu nanti. Nanti rekamannya akan kayak begini. Misalkan pilihan gandanya ada berapa nggak yang kita buat tadi? Nah, ini kelemahannya Bapak Ibu. Habis identitas dianggap sebagai nomor 1, soal langsung dianggap nomor 2. Ini kelemahan yang ada di Office ini. Berbeda dengan Google Classroom. Google Classroom kan jelas identitas nggak masuk di soal. Ini kelemahannya itu. Jadi nanti kalau kita membuat soal, mungkin nomor 1 ini kita skornya diisi 10 misalnya gitu. Terus yang ini dikasih skor berapa nggih Bapak Ibu? Ini misalkan juga 10. Lah nanti kita bisa ngatur semua. Boleh sama, boleh beda bobotnya tiap soal, tergantung Bapak Ibu yang buat gitu. Sampun? Nanti langsung muncul di sini poinnya berapa gitu. Yang kita setting tadi, poin maksimalnya. Nah, untuk mengetahui siswa yang sudah merespon, Bapak Ibu nanti bisa di sini Bapak Ibu. Sebelahnya question, ada respon. Nah, respon ini adalah rekaman jawaban anak-anak. Nanti juga bisa dibuka dalam bentuk Excel yang nanti bisa kita analisis. Nah, gitu. Kayak analisis butir soal, nanti ada di linknya ini, di di file Excel-nya. Jadi sangat mudah. Nanti yang jawab berapa, skor rata-rata berapa, dan sebagainya akan ketahuan. Ada lagi Bapak Ibu? Nggih, monggo. Kecil sekali Pak, minta tolong diperbesar. Betul-betul nggih? Betul-betul pertanyaannya? Nggih, monggo. Nggih, monggo. Pak Das ini mau tanya, kalau Okay. misalnya yang nama untuk identitas tadi itu dijadikan di section yang berbeda di atas sendiri itu apa bisa ya? Oh, coba kita buat nggih Bu ya. Iya. Coba kita buat. Misalkan habis nama, terus kan ada di sini nggih. Kita pakai ini, kita klik, kita coba klik di sini, terus ditambah, oh ini nggak bisa nih. Kalau gini kita klik, coba di ambil sectionnya nggak bisa. Oh, add new, coba dari sini kita add section, bisa nggak ya? Oh bisa ini diatur section, tapi nanti munculnya juga tetap di nomor 2. Kita nggak bisa lagi kembalikan di nomor 1. Jadi semuanya akan kayak begitu. Jadi kalau kita coba hasilnya sama Mbak Yunilia, jadi nggak berbeda dengan yang awal. Itu kelemahannya. Meskipun di section yang berbeda, berarti nomornya tetap lanjut. Iya, tetap lanjut. Iya, ini kelemahan yang ada di Office ini, form ini. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu nggak menggunakan yang form ini, pakai yang Google nggak apa-apa. Linknya aja yang di-copy, dibawa ke Teams kita, dibawa ke kelas kita, itu juga bisa nanti gitu. Nah, untuk caranya besok, cara bagaimana mengambil link dari Google dan sebagainya besok nggih, belum hari ini ngeten. Oke, insyaallah. Pelan-pelan insyaallah. Nah, sampun nggih Bapak Ibu untuk yang ini nggih, aman nggih untuk yang kuis. Nah, kalau sudah, sekarang yang kedua adalah masalah form. Form ini digunakan untuk survei misalkan. Kalau sekarang kan musim-musimnya siswa baru atau anggota kelas baru, yang anak-anak baru naik, kemudian kita ingin membuat data atau mencari data terkait kondisi siswa, nanti bisa kita gunakan form. Untuk membuatnya, monggo panjenengan klik aja di sini. Misalkan form data diri siswa, nah gitu nggih. Misalkan kita buat gitu, kemudian kita atur dulu tampilannya. Misalkan yang ini, kemudian kita kasih logo, logonya ambil yang mana sekarang? Kita buat sama wis, misalkan BSS juga. Nah, jadi agak gini. Nah, setelah gambar masuk, kira-kira data diri yang kita perlukan apa? Nah, misalkan yang pertama kita add section dalam bentuk teks, jawaban pendek, misalkan nama lengkap gitu. Terus ini di require aja. Kalau untuk survei lebih baik semua di require gitu Bapak Ibu, karena anak-anak bisa lanjut kalau sudah menjawab ini.
Setelah nama lengkap kira-kira apa nggih? Tempat dan tanggal lahir misalkan. Kita buat gitu. Terus yang ketiga, misalkan yang kita masukkan adalah nomor, alamat dulu wes. Alamat lengkap. Kemudian, kalau misalkan Bapak Ibu mau mencontohkan nggih, alamat lengkap nulisnya gimana, nanti dicontohkannya pakai ini Bapak Ibu. Panjenengan klik di titik 3, di sini ada subtitle. Ini untuk menambahkan. Misalkan alamat lengkap adalah RT garis miring RW, misalkan gitu nggih. Terus jalan dikasih koma jalan. Terus apalagi nggih? Desa, misalkan desa atau kelurahan. Di sebelahnya misalkan ada kecamatan, gitu nggak apa-apa. Nanti untuk menambahkan ini, kabupaten atau kota. Ini untuk menambahkan ini, Bapak Ibu, menambahkannya di titik 3 ini, kita klik yang subtitle, gitu. Mungkin 3 dulu nih Bapak Ibu untuk data pribadi, nggih. Setelah ini mungkin yang kedua adalah masalah hobi misalkan. Untuk hobi kita tambah section baru aja. Kita add section. Berarti section baru itu masalah hobi. Kemudian yang section 1 tadi apa nggih judulnya? Yang section 1 ini kita klik. Nah, nggak mau. Nah, ini section 1 misalkan data pribadi. Nah, section 1 adalah data pribadi. Section 2-nya adalah hobi. Lah, untuk hobi Bapak Ibu, ini kita tambah. Hobi biasanya kan berhubungan dengan jenis kelamin. Dan nanti Bapak Ibu bisa nambah di sini. Choice dulu. Kita mulai dari jenis kelamin. Nanti di sini ada pria, misalnya. Terus di pria apa laki-laki nggih sing bagus niku? Laki-laki mawon wis. Terus yang satunya adalah perempuan. Lah terus nanti Bapak Ibu biasanya untuk hobi laki-laki dan perempuan itu kan beda. Lah sekarang kita siapkan dulu jawaban atau hobi untuk yang laki-laki. Misalkan kita add, biar nanti kalau anak-anak itu nekan laki-laki, ngarah pertanyaannya ke hobi yang laki-laki juga. Kita pilih ini, misalkan hobinya adalah yang A, misalkan sepak bola. Yang B apa misalkan futsal gitu. Hampir sama gitu. Ditambah lagi misalkan game online. Nah gitu. Gak apa-apa kita tambahkan gitu. Cukup 3. Lah kemudian sekarang kita masukkan yang untuk perempuan. Choice juga. Hobi saya. Perempuan apa nggak hobi ini? Memasak misalkan. Terus yang kedua shopping. Nah, itu yang keren itu, nggih. Terus yang misalkan yang ketiga apa ndak hobi perempuan dah? Shopping. Terus masak terus. Dandan. Dandan ya. Ini masukan dari istri dandan. Nah, ini nanti kalau nanti kalau anak-anak milih laki-laki nanti langsung ngarah ke jawaban yang pertanyaan kelima, tapi kalau perempuan nanti ngarahnya ke jawaban yang ke-6. Tapi sebelum kita setting itu, kita siapkan pertanyaan yang ke-7 Bapak Ibu. Apa nggih? Misalkan pertanyaan ke-7. Kita buat teks, misalkan acara TV favorit. Nah, gitu. Nah, bagaimana nanti mengubah atau membuat pertanyaan jika anak-anak itu jawab perempuan langsung larinya ke-6, dan kalau jawab laki-laki larinya ke-5, itu di sini Bapak Ibu panjenengan klik, itu nggih kan muncul ini. Kemudian di sini titik 3 ini require juga. Kalau titik 3 panjenengan klik, akan muncul add branching. Nah, add branching ini untuk mengarahkan kemana pertanyaan kita selanjutnya. Kalau kita klik gitu, akan muncul. Kalau laki-laki ngarahnya kemana nggih? Hobi saya tadi yang laki-laki nomor 5. Berarti panjenengan masukkan yang nomor 5. Kalau yang perempuan bagaimana?
ke arah nomor 6 gitu. Lah setelahnya kalau anak-anak jawab ini diarahkan kemana? Mbuh gak peduli jawabannya setelah dari 5 kan harapannya pertanyaannya tidak ke 6 tapi ke arah 7. Berarti nanti ini kita arahkan next adalah ke 7. Ini juga next arahnya ke 7. Ini next juga ke 7. Begitu juga untuk yang miliknya perempuan ini. Ini kita arahkan ke 7. Ini diarahkan ke 7. Ini juga diarahkan ke 7. Lah bagaimana ngecek ini jalan apa tidak Bapak Ibu, kita coba. Kita preview nggih. Mana previewnya? Ini kita back dulu. Kita coba preview. Misalkan nama lengkapnya ngawur mbuh sapa gitu ya. Tempat lahirnya juga ngawur. Ini bisa Bapak Ibu buat, tanggal lahir itu tidak harus diketik tapi bisa dibuat kalender kayak tadi Bapak Ibu, kayak yang buat pertanyaan di atas tadi. Ini juga kita buat ngawur. Nah ini section 1-nya. Nanti kita bisa masuk di section 2. Di next, anak-anak ngarah ke sini. Kalau anak-anak nekan laki-laki, nah arahnya ke sepak bola, futsal, dan game online. Kalau perempuan kemana arahnya? Ke memasak dan shopping. Kita pilih yang perempuan misalkan. Perempuan hobinya shopping. Nah kalau sudah dijawab shopping, dia akan bergerak ke pertanyaan yang acara TV favorit. Wah, begitu sudah benar berarti Bapak Ibu. Untuk menambahkan branching ini. Nah, selain branching, biasanya kalau untuk di data anak-anak itu kan perlu ada sertifikat gitu Bapak Ibu. Nanti bisa masukkan di sini. Add section lagi, kita tambahkan seksi yang ketiga. Misalkan ada lampiran. Apa yang mau dibuat? Anak-anak harus upload file. Berarti kita buat gini. Di sini Bapak Ibu klik di panah ke bawah ini nggih. Ada pilihan. Kalau yang mengharuskan upload file, ini ada Bapak Ibu pilihannya, langsung file upload. Bapak Ibu langsung klik. Nah, ini tinggal membuat pertanyaannya aja. Nah, pertanyaannya di sini. Pertanyaannya apa? Misalkan upload scan sertifikat misalkan gitu nggih. Ini akan langsung masuk di situ dan notisnya begini. A new folder, ini foldernya akan dibuat di OneDrive. Jadi nanti semua file yang diupload di sini akan langsung tersimpan di OneDrive miliknya Bapak Ibu. Apa itu OneDrive? Insya Allah ini kita pelajari besok nggih. Hari Rabu nggih. Masalah OneDrive, penyimpanan dan sebagainya itu besok. Nah, ini tinggal Bapak Ibu oke aja. Lah ini sudah selesai. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti anak-anak saat masuk di uploadkan, ini boleh ditanyakan pertanyaan lagi kok. Kita tambahkan ya. Ini dikosongkan nggak apa-apa yang atas. Ini namanya subtitle. Kita buang aja subtitlenya nggak apa-apa. Pertanyaannya 2 di sini aja. Upload scan sertifikat. Kemudian di sini ada pilihannya juga Bapak Ibu. Berapa file yang bisa dilampirkan? Ukurannya juga bisa berapa yang dilampirkan. Kalau ini kita klik, nanti juga ada ini lagi, ada field type. Field type itu adalah file-file yang bisa direkomendasikan untuk diupload. Apakah Word, apakah Excel, atau PPT, atau yang lain. Biasanya kalau sertifikat kan berupa PDF dan image. Berarti yang kita centang yang 2 ini gitu. Nah, kalau sudah, berarti ini sudah selesai kita buat. Tinggal di preview lagi bagaimana hasilnya. Ini kita coba X, ini juga sama, ini section yang kedua. Kita pilih laki-laki, hobinya futsal mungkin. Nah, acara TV-nya apa ya? Laki-laki itu. Doraemon gitu ya. Lah cowok kok. Terus kalau sudah kita next. Nah, ini ada upload file. Upload file ada keterangannya, jumlahnya 1. Maksimal 10 MB, file yang bisa digunakan adalah PDF dan image. Jadi anak-anak tinggal ngambil. Nah ini ada PDF, kita coba. Nah kalau sudah nanti tinggal di submit ini. Kalau di submit nanti Bapak Ibu bisa ngeceknya di respon. Nah, ini langsung masuk responsesnya. Begitu Bapak Ibu. Selesai materinya untuk Microsoft Form. Ada pertanyaan Bapak Ibu yang kedua untuk form?
Monggo kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Halo, Simple nggih? Pak tanya. Nggih monggo Bu. Kalau pada lembar form tadi misalkan gini, kan tadi kan Pak Des menjelaskan bisa pilihan, misalkan tadi yang hobi ya. Iya. Hobi tadi kalau laki-laki ada yang sepak bola, kemudian ada yang apa tadi dan seterusnya. Misalkan ada pilihan lainnya, kemudian kita mengisi itu pakai jenis yang bagaimana atau caranya seperti apa Pak Des? Iya, siap-siap. Tadi yang section berapa ya Bu? Section 3 ya? Oh 2. Oh misalkan ini hobi saya, kan masih 3 yang tak buat. Kalau Bapak Ibu mau nambah, ini aja, klik lagi, yang di sini diisi lainnya, gitu. Lah lainnya ini bisa diisi juga sama anak-anak nanti. Lah cara ngisinya, ini kita isi ini Bu, dikasih subtitle di bawahnya. Oh nggak bisa di situ. Bentar. Ini nggak usah ya subtitlenya. Ini kayaknya sudah bisa kok diisi di sini sama anak-anak, langsung di situ. Nanti gitu. Atau boleh lainnya, tapi di bawahnya ditambahi pertanyaan gitu. Ditambah pertanyaan satu lagi, gitu nggak apa-apa. Ngaten nggih Bu Ismi nggih? Ditambahkan pertanyaan satu lagi. Apa ya? Yang kira-kira tadi mana nggih? Di sini kita require add new mana? Add new. Gak ada nggih add new-nya? Gak ada nggih add new-nya ya di sini nggih. Ya gini aja nggak apa-apa Bu Ismi, nanti kita tetap dalam bentuk lainnya gitu. Untuk lainnya nanti mungkin kita arahkan di pertanyaan selanjutnya. Kita pakai yang misalkan gini, diarahkan ke belakang atau mana gitu loh. Kita arahkan yang teks ini. Nah gitu. Kita buat yang lainnya biar nanti bisa diisi di bawahnya. Gitu nggak apa-apa. Oh, berarti disambungkan Iya. ke nomor, misal ke nomor 9 yang itu kita tujukan ke pilihan kalau anak-anak Iya. jawab yang lainnya. Iya Bu, bisa gitu, bisa gitu. Lah ini kalau beda dengan di Google Classroom, kalau Classroom tuh bisa langsung kita edit, itu di bawahnya anak langsung ngisi jawaban singkat itu bisa. Kalau di sini kita nggak bisa. Biasanya kalau di Classroom ini saya klik, ini langsung saya tambah yang untuk isian singkat itu bisa di bawahnya. Ini kok nggak mau ya? Gitu. Jadi ini kita linkkan ke pertanyaan selanjutnya aja, ngaten nggih? Kalau anak-anak ngeklik ini, berarti nanti kita buat branching mengarah ke halaman pertanyaan nomor berapa. Nanti kayak gitu. Nah, selesai Bapak Ibu materinya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Mboten nggih? Nah, nanti untuk mengetahui hasil belajar Bapak Ibu, tugasnya ada 2. Yang satu adalah membuat apa itu? Kuis tadi, 5 soal aja lah Bapak Ibu, terserah. Nggak harus yang ada gambarnya, nggak harus yang ada rumusnya. Yang penting Bapak Ibu buat gitu aja. Nggih? Panjenengan buat 5 soal aja. Kemudian yang kedua buat form. Lah formnya Bapak Ibu terserah buat wes. Tapi yang disarankan satu ada yang upload file itu. Kalau yang branching nggak usah, nggak apa-apa. Lah, apa yang Bapak Ibu buat? Misalnya keperluan pendataan apa ya Bu ya? Bapak Ibu di kelas gitu aja nggih? Apa ya di kelas ya? Hobi anak-anak mawon wes, hobi anak-anak aja. Data diri anak-anak berarti meliputi nama gitu, tempat tanggal lahir, alamat, sama hobi gitu aja nggak apa-apa. Terus nanti satu dibuat file upload itu apa ya yang diupload kira-kira? Foto nggih, foto boleh. Ngaten nggih? Biar kita nggak terlalu repot gitu aja. Berarti isinya nama, tempat tanggal lahir, alamat, hobi, yang satunya adalah untuk upload file berupa foto. Ngaten nggih? Insya Allah mudah untuk dibuat ini. Lah bagaimana mengumpulkan tugasnya Bapak Ibu? Ngumpulkannya gini nanti. Bapak Ibu kan di sini atur dulu nggih, atur ini. Siapa yang boleh merespon? Apakah semua orang atau yang di organisasi kita? Kalau kita untuk berlatih ini usahakan yang di sini aja Bapak Ibu. Yang kita buat organisasi kita aja nggih, yang di kelas kita. Kemudian panjenengan share, di copy linknya, terus Bapak Ibu bawa ke Microsoft Teams, di assignment,
Itu tugas berapa nggih Bapak Ibu? Pertemuan 3 nggih? Aduh nggak mau jalan. Ini nggak mau. Kok nggak kelihatan? Saya nggak bisa ngakses kelas saya sendiri, berarti coba pakai kelas yang lain. Oh ya Allah, banyak kelasnya. Pakai ini aja, Jatim 9 aja. Misalkan yang ini, saya next, dan nanti Bapak Ibu tinggal nuju tugasnya ada di mana, kayak kemarin, kemudian add work, gitu. Nah, loadingnya lama. Ini pakai link. Nah, linknya Bapak Ibu paste di sini, judulnya mungkin yang pertama adalah kuis gitu aja nggih. Untuk yang kedua berarti nanti apa? Form atau survei gitu aja enggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu buatnya begitu. Jadi untuk ini yang dikumpulkan cuma 2 link aja. Gampang Bapak Ibu, paling 5 menit selesai tugas ini. Nggak akan lama. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup nggih? Nanti untuk deskripsinya akan saya sampaikan di grup juga. Apa yang harus kita buat untuk hari ini. Insya Allah gak sampai 10 menit selesai lah untuk buat dua-duanya. Ngaten. Kalau saya kemarin harus lengkap Bapak Ibu. Ada branding, ada gini, ada wah banyak. Itu harus terpenuhi semua. Kalau kita nggak hanya belajar bagaimana membuat kuis dan belajar bagaimana membuat form. Karena yang sering kita buat di kelas hanya yang kuis aja. Yang form nggak kita pakai lagi. Monggo kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Apa Mas Farik? Nggak ada nggih? Nggak ada pertanyaan nggih Bapak Ibu nggih? Nah kalau Bapak Ibu sudah pernah punya ulangan harian yang di Google Form, panjenengan copy aja linknya. Itu yang dikumpulkan bisa, nanti saya bisa ngakses. Nggak harus dari form ini. Bapak Ibu pernah buat form atau survei yang di Google Classroom, panjenengan copy linknya, bawa ke sini. Jadi nggak usah buat baru, nggak apa-apa. Nanti saya bisa ngakses kok, tetap bisa diakses itu semua. Gitu. Simple. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti untuk hari ini cukup ya Bapak Ibu nggih? Boleh ditutup nggih? Nggih, Pak. Nggih, nggak apa-apa. Boleh, Pak. Tetap semangat Bapak Ibu. Ini akan kita gunakan saat kita belajar di sekolah. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Besok kita belajar sedikit, paling cuma upload materi. Karena saya besok ada tamu juga, kita nggak bisa lama-lama. Besok yang hari Rabu. Oke? Insya Allah setengah 4 ketemu lagi. Selesai lah. Siap. Ya. Ya, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam.